Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Bumi Insan Madani. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian, dan anggur, dan sayur-sayuran, dan zaitun, dan pohon kurma, dan kebun-kebun yang rindang, dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Abasa 24-32. Visi kami mewujudkan umat Islam Indonesia Madani. Misi kami mengelola ZIS dan dana bantuan lainnya, melaksanakan syiar Islam, mendirikan dan mengelola pendidikan formal, non-formal, dan informal, serta mengembangkan dan membina ekonomi umat Islam. Kami memiliki 3 bidang utama. Pertama, bidang pendidikan dan dakwah, yaitu Ahad Movement, wadah kajian kepakaran Islam dan forum diskusi. Kedua, bidang kesejahteraan sosial. 3 program utama yaitu program donasi bantuan alam, penyaluran zakat infak sodakoh, dan program kurban Idul Adha. Kami menerima penyaluran zakat, infak, dan sodakoh. Penyaluran bisa dialokasikan ke QRIS kami untuk semua e-wallet terkait. Juga dapat ditransfer ke nomor rekening Yayasan Bumi Insan Madani. Ketiga, bidang usaha syariah. 3 fokus program kami yaitu pengembangan usaha baru, pengawasan usaha, serta penguatan kompetensi mitra usaha. Mitra usaha kami sudah banyak tersebar, mulai dari pengembangan larva BSF, ketahanan pangan mandiri, warung beras Alfaz, peternakan telur bebek, pemotongan ayam, catering dan produksi nugget, toko serba ada dengan layanan antar ke rumah-rumah, produksi hand sanitizer, serta webinar dan workshop dengan berbagai tema. Berikut pengenalan ya dari Yayasan Bumi Insan Madani. Silakan follow juga ya, mungkin yang udah tahu ya dari IG-nya ya, Bumi Insan Madani. Oke, berikutnya sebelum memulai saya akan mengingatkan ya. Jadi bahwa salah satu program Yayasan Insan Madani itu adalah ada program asuh kepada 53 anak yatim. Jadi kalau kita rinci, kurang lebih kebutuhan biaya untuk pengasuhan anak yatim ini 1 bulan Rp600.000. Kalau kita kalkulasikan ke dalam 53 anak yatim tadi, artinya per bulan kita membutuhkan kurang lebih 31.800.000. Nah, di sini kami memerlukan para donatur-donatur ya, yang insya Allah dananya tadi akan kami salurkan dan kami tepat gunakan sasaran juga. Jadi sangat membantu. Termasuk salah satu acara ini pun kami menggalang dana untuk membantu kebutuhan anak yatim tadi. Terima kasih. Oke. Berikutnya akan ada pembukaan dari Mbak Indri ya. Kepada Mbak Indri, persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Indri, saya MC kedua hari ini di acara webinar menulis hobi yang menghasilkan sekaligus sarana edukasi masif. Nah, kalau misalnya kita dengar-dengar tentang hobi, kan ada macam-macam nih hobi ya. Nah, misalkan nih ada hobi jalan-jalan, ada hobi masak. Nah, ibu-ibu di sini yang udah jadi ibu-ibu biasanya suka masak nih, atau yang masih single juga masih suka masak. Terus yang hobi main game, nah yang suka PUBG atau yang kayak gitu-gitu, ya silakan. Ini pasti ada juga di sini. Terus ada hobi membaca, ada juga hobi menulis. Nah, tentang hobi menulis nih. Nah, kalau menulisnya biasanya kalau teman-teman di sini suka di IG kah atau di status FB kah? Biasanya yang suka nulis-nulisnya status ya. Nah, coba deh mungkin moga-moga yang nggak hoax gitu statusnya. Nah, coba deh yang agak bermanfaat. Nah, yang bermanfaat ini tulisan itu bisa memberikan manfaat atau mudorot. Jadi ada dua hal nih yang bisa kita bagikan dari menulis. Nah, kalau seperti itu, makanya kita mungkin hari ini akan memfokuskan lebih ke manfaatnya ya. Nah, ternyata manfaat itu mungkin ada macam-macam. Nah, salah satunya itu bisa mengedukasi dan juga yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Nah, dari hobi tersebut mungkin ada yang berpikir apakah hobi bisa menghasilkan. Nah, ternyata hari ini kita punya dua narasumber yang membuktikan bahwa dengan hobi mereka menulis, ternyata itu bisa menghasilkan gitu. Nah, sore ini kita mendatangkan dua narasumber. Nah, salah satu narasumbernya yaitu Teh Mirah. Teh Mirah adalah penulis novel Dark Village dan juga jadi pelajar harus berperan, jangan berperan. Nah, gimana nih kalau berperan? Jadi dari buku itu kebetulan saya juga sudah punya satu bukunya itu. Isinya itu memotivasi kita untuk turut andil ya dari segala lingkup kehidupan, baik itu lingkup kehidupan bertetangga, sekolah, agama, maupun bangsa dan negara gitu. Jadi mungkin kalau yang tertarik dengan memotivasi diri sendiri, silakan baca buku tersebut. Saya yakin nanti bakal lebih banyak termotivasi. Lalu yang kedua, kita punya narasumber yang kedua yaitu Teh Iza. Teh Iza adalah penulis novel School Scandal The Truth. Nah, dari sini Teh Iza juga menjadi author Wattpad untuk Gogo Muslimah. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini bisa lihat Wattpad-nya Teh Iza, itu tuh pembacanya udah sampai 767.000 orang dan juga votes-nya itu udah sampai hampir 70.000 orang. Jadi lihat deh nanti kalau misalnya suka baca-baca Wattpad atau misalnya sukanya baca IG gitu ya, mungkin IG yang banyak yang hoax atau ngomongin orang gitu ya. Nah, kalau mungkin di sini kita bisa lebih membaca yang sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita buka acara hari ini, saya ingin memberikan info kalau misalnya nanti yang mau nanya-nanya, silakan nanti nanyanya di chat aja. Soalnya nanti untuk menjawab pertanyaannya ada sesi berikutnya gitu ya setelah materi. Dan juga 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah buku gitu dari media partner kita. Gitu. Nah, tidak berlama-lama lagi, kita akan lanjutkan acara hari ini kepada para pemateri kita hari ini, yaitu silakan kepada Teh Mirah dan Teh Iza. Silakan Teh. Mangga kepada Teh Mirah. Ya, terima kasih. Ini langsung share screen ya, Pak? Ya, mangga Teh. Ya. Ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat bersilaturahim hari ini bersama orang-orang luar biasa. Salawat dan salam semoga juga kita sambungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa menapaki jalan beliau dan beliau mengakui kita sebagai umatnya. Juga kepada Yayasan Bumi Insan Madani, saya ucapkan terima kasih karena telah mengadakan acara ini. Saya sangat bersyukur karena ada yayasan di bidang sosial yang juga mendukung bidang literasi. Gitu. Saya ucapkan terima kasih, terutama juga kepada Kang Paksi, Teh Indri, yang sudah memoderatori acara ini. Kemudian juga kepada partner hari ini, Teh Iza, yang karya-karyanya luar biasa, dan juga media partner yang turut mendukung acara
literasi hari ini. Tak lupa kepada para peserta yang sudah banyak berkorban, baik berkorban waktu, tenaga, dan kuota ya. Terima kasih sudah menyempatkan. Ya, insya Allah hari ini kita akan membahas sama-sama tentang literasi ya. Insya Allah hobi yang menghasilkan gitu ya, dan sarana edukasi masif. Teman-teman, mungkin ini ada pertanyaan mendasar. Mengapa harus menulis? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab dengan mudah atau justru sulit. Dulu saya sempat berpikir teman-teman, kalau menulis hanyalah hobi seseorang atau bakat seseorang. Jadi kalau kita tidak punya hobi menulis, tidak punya bakat, ngapain nulis? Mungkin di sini ada yang berpendapat seperti itu. Dulu pun saya demikian. Tapi faktanya teman-teman bisa lihat sendiri di media massa, di televisi, di radio mungkin pernah mendengar bahwa literasi di negara kita itu rendah. Apakah efek literasi ini akan berpengaruh pada hal-hal yang urgent di negara kita? Tentu saja teman-teman. Karena literasi ini awal atau gerbang dari ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, di bidang media, di bidang finansial. Semua itu terpengaruh oleh literasi. Salah satunya mungkin yang kita tahu sekarang adalah hoax ya. Berita-berita hoax sangat banyak sekarang. Dampaknya banyak sekali, bahkan pada kejiwaan seseorang. Mungkin teman-teman sudah membaca ya berita-berita akibat hoax merajalela di Indonesia. Nah, saya ingin mengajak teman-teman sebetulnya untuk kita mengubah mindset bahwa literasi atau membaca, menulis itu adalah hobi. Saya ingin kita coba mengubah mindset itu bahwa itu bukan sekedar hobi teman-teman, tapi ini urgent urusan bangsa dan negara. Bahkan bagi kita umat Islam, ayat pertama yang diturunkan ini berkenaan tentu saja dengan literasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bacalah dengan menyebut nama Robmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Robmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Ia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Bahkan di salah satu tafsir disebutkan, Al-Quran telah mengubah suatu bangsa yang sangat rendah menjadi paling mulia, dengan perantaraan keutamaan kalam. Jika tidak ada tulisan, tentu pengetahuan tidak terekam. Agama akan sirna dan bangsa belakangan tidak akan mengenal sejarah umat sebelumnya. Teman-teman tahu dari mana sejarah tentang Rasulullah, sejarah tentang perjuangan beliau dan para sahabat, sejarah tentang kegiatan beliau sehari-hari? Tentu saja dari buku, dari kitab yang ditulis orang-orang terdahulu kan. Kita akhirnya tahu. Coba kalau zaman dulu nggak ada yang menulis, apa kabar kita sekarang? Bagaimana kita mau menapaki jalan bersama Rasulullah kalau tidak ada yang menulis dulu? Maka memang dunia tulis-menulis, membaca ini bukan sekedar hobi bagi saya. Ini urgent bagi kita, apalagi umat Islam. Ulama terdahulu ini menyukai literasi, teman-teman. Silahkan cari referensinya, silahkan baca buku-buku, kitab-kitab, dan juga cari di internet bahkan. Sudah banyak sekali yang menceritakan bahwa ulama-ulama terdahulu itu memang sangat menyukai baca tulis. Salah satunya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu beliau berkata, selama 2 tahun saya tidak pernah membaringkan tubuh di atas tempat tidur, diisi dengan membaca dan menulis. Apabila rasa kantuk datang, saya jatuhkan kepala sebentar di meja tempat kitab yang sedang saya pelajari, kemudian saya bangun lagi. Masya Allah. Ada juga Abu Bakar Al-Ambari yang berkata, Abu Ubaid telah membagi malam menjadi 3 bagian. Dia sholat sepertiga di sepertiga malam, tidur sepertiganya, dan menulis buku di sepertiganya. Berarti ini bukan sekedar hobi seseorang, tapi ini memang urusannya besar. Urusannya adalah umat, urusannya bangsa, urusannya negara. Jadi, teman-teman, untuk sampai yang tadi ya, sejarah Rasul kepada kita, untuk sampai ilmu-ilmu pengetahuan yang dulu, perlu adanya penulis hingga sampai akhirnya, mungkin sampai nanti akhir zaman ilmu-ilmu itu. Maka menulis adalah sarana paling efektif dan paling masif untuk menyampaikan ilmu pengetahuan.
Said Qutb pernah berkata, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu tulisan bisa menembus ribuan bahkan jutaan kepala. Mungkin teman-teman di sini ya, di Indonesia gitu. Tapi ketika tulisan teman-teman menyebar di internet atau bahkan jadi buku, kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia gitu, ya insya Allah semua bisa menerima ilmu pengetahuan yang memang teman-teman sampaikan. Ya, jadi benar-benar bisa menjangkau banyak orang. Bahkan ilmu Ibnu Al-Muqaffa berkata, ungkapan lidah itu terasa hanya pada sesuatu yang dekat dan hadir. Ya mungkin seperti sekarang ya, pesertanya hampir 100-an, dan kita saja yang bisa mendengarkan begitu. Sedangkan ungkapan tulisan itu berguna bagi yang menyaksikan dan yang tidak menyaksikan, bagi orang yang dulu dan yang akan datang. Ya seperti orang yang berdiri sepanjang waktu, teman-teman. Apakah teman-teman pernah mendengar atau melihat para guru misalnya, guru atau penceramah yang sepanjang hidupnya berdiri menyampaikan ceramah? Belum ya, pasti ada istirahatnya, ada apa. Tapi jika bentuknya tulisan, kapanpun selagi ada yang membacanya, itu masih digunakan, masih menjadi ilmu pengetahuan, masih didengar gitu. Bahkan efeknya ini hingga akhirat loh teman-teman. Ali bin Abi Thalib berkata, semua penulis akan mati, hanya karyanya lah yang akan abadi. Maka tulislah sesuatu yang membahagiakan dirimu di akhirat nanti. Nah teman-teman, tulisan pun sebenarnya ada efek baik dan buruk. Maka kita harus selalu berniat baik saat menulis. Mungkin nanti sama Teh Iza akan dibahas ya bagaimana cara membuat tulisan-tulisan positif. Kita harus berniat yang baik dalam menulis, kontennya harus positif. Apalagi kalau kita Islam, kita niatkan itu sebagai dakwah ya. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat. Allah akan nilai ini. Bahkan mungkin teman-teman tahu sejarahnya bagaimana tulisan di zaman dulu itu sangat dinilai ya sama khalifah-khalifah, bahkan ada yang ditimbang dengan emas. Ya, karena saking ini urgent. Kalau ada yang mau menulis, wah ini luar biasa sebetulnya. Nah, tapi mungkin teman-teman juga nanya, kalau tadi secara global ya, secara bangsa, secara negara, secara umat, tapi ada nggak sih manfaat nulis untuk diri kita sendiri? Bukannya nulis malah justru makin rumit ya. Aduh, harus cari referensi, harus bersemedi dulu. Banyak mungkin ya hal-hal yang mungkin kita justru makin capek kalau nulis. Nah, para psikolog teman-teman sudah meneliti ini, bahwa menulis bisa menjadi terapi jiwa teman-teman. Bahkan banyak tokoh-tokoh dunia yang juga menerapkan hal ini dalam kehidupannya. Teman-teman mungkin pernah punya rasa sedih, tekanan dalam hidup, pasti pernah ya semua orang. Pasti teman-teman pernah pada kondisi tertekan, rumit pikirannya. Maka coba teman-teman pindahkan itu pada media lain, yaitu tulisan. Bentuknya apa? Narasi. Bentuknya silahkan teman-teman narasi, tidak usah memikirkan struktur kalimat, tata bahasa, tulis saja. Tulis saja. Tapi saya sarankan tidak dengan tulisan memaki ya. Itu tidak disarankan. Jadi jangan keluar bahasa-bahasa binatang karena saking kesel dan sebagainya. Jangan. Teman-teman silakan nulis narasi. Bentuknya seperti diary ya teman-teman. Menceritakan masalah teman-teman. Kenapa bisa nanti tulisan teman-teman itu jadi terapi untuk teman-teman? Sering teman-teman menuliskan masalah-masalah teman, kemudian teman-teman baca ulang, maka teman-teman akan jauh lebih objektif menilai diri sendiri. Ya, jadi teman-teman akan objektif menilai diri sendiri. Teman-teman akan jauh lebih baik dalam bersikap, menilai diri. Karena apa, teman-teman? Kita ketika menulis itu kita ingin berjarak dengan diri sendiri. Kalau misalnya kita tidak berjarak dan kita mendapatkan masalah, kita pasti merasa, oh kita paling menderita, kita paling benar-benar menyedihkan hidupnya, kita kayaknya selama hidupnya tuh sedih saja gitu. Meratapi diri. Tapi ketika teman tuliskan, kemudian teman baca lagi,
itu akan merasa bahwa oh ternyata masalahku nggak sebesar itu kok, oh ternyata ada solusinya kok gitu. Berjarak dengan diri sendiri. Jadi tidak responsif terhadap masalah. Senada dengan hadis Rasulullah yang ketika umat Islam marah, apa saran Rasulullah? Ada step by step yang harus dilakukan kan? Misal lagi marah, teman-teman diam ya, jangan berbicara. Kalau lagi marah jangan berbicara. Teman-teman diam, baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Teman-teman memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Iya, terus teman-teman marah, masih kesel. Terus apa yang harus dilakukan? Ubah posisi. Kalau teman-teman lagi berdiri, duduk. Teman-teman masih marah juga berbaring. Terus masih marah juga, aduh masih kesal juga, wudhu teman-teman. Masih marah juga, sholat. Nah, step by step itu, senada dengan tadi terapi menulis adalah jeda. Jeda agar kita tidak responsif terhadap masalah yang kita punya. Sehingga kita bisa objektif menilai dari sudut lain. Karena marah itu dari setan. Wah, itu api yang sangat panas. Makanya kalau lagi marah panas kan? Tubuh terasa panas, pengennya meledak-ledak. Nah, makanya kita butuh jeda. Jadi umat Islam itu diperintahkan oleh Rasul tahan kalau marah, tahan gitu ya. Bahkan diperintahkan supaya jangan marah kalau bisa. Nah, kalau benar-benar ingin marah, nah tadi step by step itu dilakukan. Sama dengan menulis ini teman-teman lagi sedih banget, punya masalah hidup yang sangat berat, teman-teman nulis. Silahkan jadikan narasi, setelah itu teman-teman lihat sendiri, baca ulang, dan kemudian teman-teman punya solusi. Bahkan hal ini teman-teman pernah terjadi pada seorang tokoh dunia. Salah satunya Pak B.J. Habibie. Beliau sangat sedih, sangat kehilangan saat istrinya, Ibu Ainun, meninggal dunia. Beliau didera dengan berbagai tekanan mental karena memang beliau sangat sayang kepada istrinya. Akhirnya, dokter menyarankan 4 hal kepada beliau. Pertama, beliau dirawat di rumah sakit. Kedua, beliau dirawat di rumahnya, tapi didampingi oleh dokter. Ketiga, beliau bercerita atau curhat kepada orang-orang yang paling dekat. Keempat, beliau menulis. Maka beliau akhirnya memilih menulis untuk menjadi terapi bagi dirinya. Sekitar 2,5 bulanan beliau menyelesaikan kisah bersama Ainun, kemudian kisah ini diadopsi atau diadaptasi, begitu maksudnya diadaptasi menjadi novel, kemudian diadaptasi menjadi film. Ini awalnya dari terapi menulisnya Pak Habibie. Tadinya kan aduh terpuruk, sedih gitu ya. Tapi kemudian ini justru selain menyembuhkan diri sendiri, ternyata bisa di-share menjadi ladang dakwah untuk orang lain kan. Ya, jadi kita jangan meratapi hal-hal yang memang sebenarnya masih bisa dilakukan. Orang Islam itu harus yakin kalau kita ada masalah, insya Allah, Allah mengirimkan solusinya. Kata Allah, bersama kesulitan ada kemudahan. Kalaupun ada penyakit, ada obatnya insya Allah. Jadi umat Islam harus yakin. Salah satu terapinya dengan menulis seperti ini. Supaya kita tahu, oh ada hikmahnya ya di balik kejadian itu. Oh sebenarnya tidak seburuk itu. Oh kita kehilangan seseorang yang dicintai. Oh ini ya maksud Allah supaya kita bergantung hanya pada Allah gitu. Selalu Jadi ada kita hikmah, bisa gitu. mereview ya Teh. Mereview misalkan masalah kita apa, nanti dari situ kita bisa cari solusinya ya Teh di situ. Betul. Daripada kita endapkan, itu yang mengendap itu biasanya meledak suatu saat. Jadi kita uraikan ya. Kalau ada punya masalah, silahkan uraikan. Siapapun ya, bukan hanya orang introvert, orang ekstrovert pun perlu sebetulnya untuk mengurai ya, mengurai masalah-masalahnya. Nah, teman-teman kenal Buya Hamka. Siapa yang tidak kenal beliau? Beliau adalah tokoh nasional bahkan internasional. Buya Hamka pernah mengalami tekanan dalam hidupnya? Pernah teman-teman. Karena setiap manusia sejatinya punya ujian yang membuat dirinya tertekan pada titik paling rendah itu punya. Semua orang. Enggak itu ulama, bahkan presiden mungkin sekalipun, itu punya. Begitupun Buya Hamka. Buya Hamka pernah mengalami titik ujian yang menurut beliau sangat menekan hidupnya. Apa yang terjadi ketika beliau ditangkap, disiksa, kemudian beliau dituduh sebagai pengkhianat bangsa. Tentu beliau tidak terima selama ini menyuarakan kebenaran, bahkan beliau ikut menyuarakan kemerdekaan. Tapi kenapa beliau akhirnya justru dituduh sebagai pengkhianat bangsa?
Dalam kondisi tertekan seperti itu, beliau punya pikiran atau ada lintasan pikiran untuk mengakhiri hidup. Betul loh teman-teman. Ya sekali berulama, ya apalagi memang kita juga pasti pernah punya titik itu dalam hidup, tapi ketika kita yakin adanya pertolongan Allah, bukannya umat Islam, alhamdulillah kita yakin dengan Allah, itu insya Allah masalah itu tidak akan menjadi serumit yang kita bayangkan. Saat itu Buya Hamka ditolong oleh Allah lewat ingatannya pada buku yang pernah beliau tulis, yaitu Tasawuf Modern. Ketika beliau dirawat di rumah sakit, akhirnya beliau meminta kepada anaknya untuk membawakan buku yang beliau pernah tulis. Karena beliau tahu para pembaca pernah merasakan efek yang baik, efek positif dari bacaan ini, dari tulisan beliau sendiri di Tasawuf Modern. Akhirnya, beliau membaca bukunya sendiri dan mendapatkan semangat, motivasi dari apa yang beliau tulis. Jadi minimalnya kita akan mendapatkan kebaikan ya teman-teman dari apa yang kita tulis. Jadi sebetulnya walaupun itu bukan hobi kita, walaupun itu bukanlah bakat, tapi insya Allah ini akan bermanfaat minimal untuk diri sendiri, dan alhamdulillahnya jika kita juga niatkan untuk dakwah, menyebar kebaikan, karena dalam Islam tentu itu kewajiban. Nah, betul-betul bukan urusan bakat, betul-betul bukan urusan hobi ya. Kita ubah mindset bareng-bareng ya teman-teman, bahwa menulis ini bukan sekedar itu. Bahkan Ustadz Muhammad Fauziul Adim pernah berkata, andaikan dihadapkan kepadaku 2 orang penulis, maka aku akan memilih yang paling gigih. Tanpa bakat, orang bisa menjadi penulis hebat. Sementara tanpa kegigihan, seorang penulis berbakat tak berarti apa-apa. Teman-teman gak punya bakat, menulis, merasa tidak punya bakat, tapi teman-teman gigih, semangat, maka itulah modal teman-teman untuk menuliskan kebenaran-kebenaran. Minimal bermanfaat untuk diri sendiri, apalagi alhamdulillah bisa di-share menjadi ladang dakwah. Teman-teman harus bersemangat untuk mulai menulis ya teman-teman. Bersemangat untuk mulai menulis karena memang prosesnya akan lama teman-teman, butuh waktu lama. Teman-teman juga butuh kesungguhan, mungkin jatuh bangun dulu, tidak apa-apa teman-teman. Teman-teman mulai saja, harus bersemangat. Menulislah mulai hari ini teman-teman. Jangan sampai teman-teman menunda hingga esok hari. Karena kita hidup hari ini teman-teman, sungguh kita hanya hidup hari ini. Esok adalah masa depan dan kemarin masa lalu. Kita hidup hari ini, maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Yang hak datang dari Allah, kesalahan datang dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih penjelasan yang disampaikan oleh Teh Mirah ya. Jadi betapa menulis itu ternyata bisa menjadi sebuah terapi jiwa ya. Betul. Bahkan menulis itu merupakan hal penting dalam hal mengingat suatu sejarah ya. Kalau kita tahu juga ya, bahkan Al-Quran saja yang kita pegang saat ini itu bukanlah dalam bentuk buku ketika masih di zaman Rasulullah hidup ya. Jadi di zaman Rasulullah itu Al-Quran itu masih berupa dalam bentuk ingatan. Setahu saya. Kalau ada yang mau mengkoreksi boleh. Baru di zaman Khalifah Utsman, seingat saya. Utsman bin Affan itu barulah Al-Quran itu dibukukan dengan alasan khawatir terlupakan oleh umat. Nah, bayangkan ya, jadi karena Al-Quran dibukukan itulah di zaman Khalifah Utsman, kita bisa merasakan tuh kata-kata yang turun dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah kan gitu. Tanpa ada buku itu ya susah juga ya kita bagaimana mau menganalisa Al-Quran. Itu baru Al-Quran, belum aspek yang lain ya, aspek hukum, aspek yang lain. Jadi luar biasa lah. Dari tulisan itu betul-betul menjadi sebuah cikal bakal manfaat yang terkenang sepanjang masa kan gitu ya. Oke, terima kasih kepada Teh Mirah.
Berikutnya akan dilanjutkan oleh Teh Iza ya. Kepada Teh Iza, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Sebentar ya. Ini berhubung saya pakai handphone karena laptop sedang terpapar virus. Oke. Mungkin agak-agak ini. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kepada Yayasan Bumi Insan Madani yang sudah mengundang saya menjadi narasumber di sini. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat ya bagi semuanya. Amin. Ya, langsung aja. Karena saya di sini mungkin lebih banyak nulis non-fiksi, fiksi ya dibanding non-fiksi. Jadi saya pun akan membagikan tips-tips membuat cerita yang mengedukasi namun tetap menarik gitu. Mungkin terkadang mungkin kita mikirnya cerita yang mengedukasi itu bosen atau gimana. Jadi saya akan coba sharing gitu ya, tapi ini ala saya sendiri ya. Menulis cerita yang edukatif namun tetap menarik itu seperti apa sih? Gitu. Yang pertama adalah pesan. Jadi sebelum teman-teman ini menulis cerita, coba teman-teman nulis dulu nih, pesan apa aja sih yang ingin teman-teman sampaikan dalam cerita teman-teman. Kalau bisa itu pesan yang positif. Karena apa? Karena kalau dalam hadis, nah ini ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Nah, jadi kita coba menjadi sebaik-baiknya manusia dengan cara menulis yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Gitu. Jadi usahakan pesannya pun pesan yang membawa pengaruh positif kepada pembaca, bukan malah pengaruh negatif. Gitu. Selain itu, karena apa juga nih harus pesan yang positif. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan dari Muslim nomor 1893, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Nah, jadi nih ketika teman-teman menulis tulisan yang kebaikan gitu positif, kemudian yang membaca itu mengikutinya atau mengerjakannya, maka teman-teman ini mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Masya Allah gitu. Jadi bayangkan kalau kita nulis nih ya di Wattpad atau nerbitin buku, terus yang baca itu misalkan berjuta-juta, dan kebanyakannya itu sampai terpengaruh positif kan, terus mengamalkan atau mengerjakan apa yang kita tulis, itu bisa menjadi pahala yang mengalir gitu kan, Masya Allah. Tapi bayangkan kalau kita menulis tulisan yang itu berpengaruh negatif ya, misalnya nih, kita bikin cerita nih tentang anak muda yang berpacaran, gaya pacarannya berlebihan. Kemudian yang membaca itu terobsesi, ingin seperti ini gaya pacarannya. Akhirnya dia mengikuti itu. Jadi tulisan kita tuh malah membuat orang lain berdosa. Gitu. Dia begitu karena sudah membaca tulisan kita. Itu jadinya kan dosa jariah ya. Banyak jadi yang kayak gitu sekarang. Iya, yang banyak sekali. Sinetron kayak gitu-gitu, yang ya, sinetron anak muda, terus yang kayak gitu-gitu. Anak SD sekarang. Iya, miris makanya ya. Jadi makanya kita lebih baik menulis yang baik-baik ya. Ketika orang lain mengerjakannya, kita pun mendapatkan pahalanya. Ya Allah. Jadi kayak saya pun yang bikin cerita di yang School Skandal, itu karena saya tahu di Wattpad ini banyak sekali cerita pornografi ya. Itu banyak sekali. Jadi saya tuh ingin nyisipin pesan dalam cerita tentang narkolema atau narkotika lewat mata. Bagaimana bahayanya pornografi, gitu kan? Otak yang rusak karena pornografi itu lebih rusak daripada otak yang rusak karena kecelakaan, gitu. Tapi itu dikemas dalam sebuah cerita. Mungkin kalau itu artikel panjang pasti bosan kan bacanya. Jadi saya kemas dalam sebuah cerita biar lebih menarik. Dan kondisi di kelas di mana itu kan yang menjelaskannya tokoh Konita ya, yang perempuan, dia menjelaskan di kelas. Kemudian biasa kan kalau di kelas itu pasti ada nyeletak biar kondisi kelasnya rame ya. Jadi mungkin supaya santai gitu, maksudnya bisa diterima juga, nggak bosan dibacanya. Nah gitu.
Nah, itu pesan yang ingin saya sampaikan di cerita itu. Kemudian ibu ingin kayak biar anak sekolah tuh ya fokus belajar, jangan pacar-pacaran dulu. Seperti itu. Kemudian agar mereka tuh fokus mengejar mimpi mereka bagaimana. Kalau gagal, coba lagi. Jangan sampai menyerah. Lebih ke seperti itu pesan yang saya sampaikan gitu dalam cerita. Cuma dikemas dalam bentuk cerita ya gitu. Jadi teman-teman juga bisa melis dulu pesan-pesan apa aja sih yang ingin teman-teman sampaikan dalam ceritanya. Yang bisa membawa pengaruh positif gitu ya. Pada yang membacanya. Pokoknya aduh mirip banget ya. Sampai itu di Wattpad itu ada jutaan bahkan yang nonton yang baca cerita pornografi, dan itu tuh anak SMP, anak SMA, sampai ada link grupnya cerita konten dewasa. Aduh, itu mau jadi apa generasi ya kalau dibiarkan seperti itu gitu. Jadi ayo kita menyebarkan lebih banyak cerita yang berisi nasihat gitu dibandingkan biar bisa mengalahkan cerita-cerita mereka. Soalnya kalau dilihat dari anak-anak sekolah sekarang tuh, jadi mereka kan sudah di luar dari lingkup dari orang tua mereka ya. Jadi berarti dari lingkungan mereka gitu ya. Nah, berarti memang dari lingkungan mereka yang bisa mempengaruhi mereka. Salah satunya dengan membaca konten seperti itu atau membaca buku seperti itu bisa mempengaruhi sekali ya Teh ya. Iya. Betul. Iya, itu sampai ada yang kecanduan pornografi kan. Wah, miris gitu ya. Kalau dibiarkan terus mau jadi apa gitu nanti generasi ke depannya. Itu ya poin pertama ya, pesan ya teman-teman. Misalkanlah ceritanya itu memiliki pesan yang positif, bukan negatif gitu. Buat apa nulis kalau hanya membawa dosa bagi pembacanya gitu. Betul. Kemudian yang kedua, nah ini. Tadi kita udah ngelis pesan-pesannya, kemudian membuat kerangka ceritanya. Nah, agar lebih menarik lagi nih cerita yang tadi kita udah buat kerangkanya itu, karakter tokohnya pun harus hidup gitu karakternya. Nah, gimana sih membuat karakter yang hidup itu tuh dengan cara kita sebagai penulis bisa mendalami tokoh tersebut gitu. Misalnya nih ya, tokoh A. Tokoh A ini dia ini ya seorang pendiam, pemalu ya, kita pun kayak kita pun memposisikan seperti itu gitu. Jangan sampai dia pemalu, pendiam, terus tiba-tiba dia menjadi banyak bicara tanpa sebab. Jadi ketika ada perubahan sikap dari dia, itu pasti ada yang melatar belakangi kan. Nah, latar belakangnya ini coba teman-teman uraikan. Ini kenapa? Apakah ada tekanan yang kuat dari luar, atau dia emang kayak nggak kuat untuk dibully atau bagaimana gitu kan. Jadi sehingga dia terdorong akhirnya berbicara yang asalnya malu-malu. Jadi dijelaskan detail gitu. Jadi tidak tiba-tiba berubah gitu. Dan misalnya ini contoh lainnya, misalnya ini orang ini cuek gitu kan. Karena kalau orang yang cuek kan kita pun posisikan sebagai orang cuek. Kalau orang yang cuek tidak mungkin ketika diingatkan misalnya bajunya kebalik ya. Dia heboh kan nggak mungkin ya. Mungkin dia bereaksi seperti oh aja gitu. Itu bajunya kebalik. Oh. Nggak mungkin kan dia berekspresi oh tidak, nggak masa iya gitu, apa baju kebalik, nggak mungkin seperti itu. Nah, jadi teman-teman itu harus mendalami karakter tokoh tersebut, dan ada yang melatar belakangi kenapa si tokoh ini seperti ini. Misalnya saya kan bikin tokoh dalam Sekolah Skandal itu Andin, jadi sangat pendiam. Kenapa dia sangat pendiam dan sampai nggak mau bergabung sama teman-temannya? Itu karena ada yang melatar belakangi keluarganya. Jadi dia ada tekanan dari ayahnya, misalnya ayah tirinya, yang ternyata ada pelecehan seksual gitu, yang menekan dia, akhirnya dia lebih memilih diam. Jadi bukan tanpa sebab dia pendiam dan dia nggak bergabung sama teman-temannya, jadi karena ada tekanan dari keluarga, terutama ayahnya. Kemudian kenapa ini tokoh, misalnya tokohnya Japika, kok dia itu hidupnya tuh seenaknya dan gimana-gimana. Ada pula yang latar belakangnya, yaitu keluarganya. Keluarganya juga, orang tuanya itu misalkan kedua-duanya bekerja dan jarang pulang ke rumah, sehingga dia kurang perhatian. Nah, kurang perhatian dari keluarga menyebabkan Japika ini bersikap seenaknya gitu ke teman-temannya. Gitu. Dan ketika dia mengalami perubahan sikap, itu pun harus dijelaskan apa penyebabnya.
nggak tiba-tiba berubah. Kemudian didetailkan seperti apa perjuangan dia untuk merubah sikapnya dari yang asalnya misalkan tadi heboh dan sembarangan dan nakal atau gimana, terus memilih untuk berubah. Seperti itu sih. Jadi ya pasti ada sebab akibat dari sikap seseorang menjadi seperti itu. Nah itu ya supaya karakternya lebih hidup gitu, nggak semuanya flat sama begitu gitu. Itu ya menghidupkan karakter, lebih ke kitanya mendalami sebagai penulis, menarasikannya seperti apa. Seperti mencoba Kemudian memahami gitu ya Teh. iya, Coba memahami, mendengarkan seperti itu ya Teh. iya. Jadi pasti ada yang melatar belakangi dari sifat seseorang kenapa bisa begitu gitu. Betul. Terus sih biar lebih menarik lagi nih kisah yang tadi kita pengen mengedukasi tapi menarik. Coba sisipkan plot twist ya, atau plot yang dipelintir. Gimana itu plot yang dipelintir? Itu saya sisipkan di cerita yang The Truth ya, kalau udah ada yang baca, di mana di situ ada siapa tuh tokoh yang mungkin asalnya dia bergabung sama timnya yang baik ya, timnya Galang misalnya. Terus tiba-tiba dia membocorkan rahasia kepada tim musuh. Itu memang sempat saya baca komen pada bilang si Uus, ini namanya profilnya Uus ya. Si Uus ini pengkhianat lah. Dia jadi benci, pokoknya murka tuh. Sampai saya baca komen tuh orangnya ngehujat sama si Uus gitu. Kan emang saya menarasikan di awal, ya si Uus itu seolah-olah emang berkhianat, dia membocorkan rahasia timnya kepada tim musuh gitu. Tapi setelah di akhir-akhir gitu, barulah ketahuan bahwa si Uus ini bukan berkhianat, tapi dia memang diposisikan, tugaskan untuk memata-matai gitu. Memata-matai untuk mencari tahu strateginya musuh dan cara musuh itu bagaimana gitu. Jadi yang asalnya pembaca itu udah kesel banget nih sama si Uus ya, sampai mereka tuh kayak ngehujat dasar pengkhianat gimana. Akhirnya kepada ternyata gitu kan, di akhir baru dikasih tahu gitu. Jadi emang di awal dinarasikan itu seolah-olah si Uus itu benar-benar pengkhianat gitu. Jadi jangan memberitahu di awal ini tuh sebagian dari strategi supaya mendapatkan informasi musuh misalnya. Jadi kita bikin aja si Uus itu benar pengkhianat aja, biar bikin pembaca tuh benar emosi sama si Uus. Tapi dijelaskan di akhir bahwa si Uus ini ternyata memata-matai musuh biar tahu informasi seperti itu. Atau bisa juga kita misalkan kisah ada pencuri nih, pencurinya si A. Tapi karena kita sebagai penulis nih, kita berada di sudut pandang si B. Sedangkan si B itu hanya bisa melihat dan mengetahui apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar gitu kan ya. Jadi karena kita sudut pandang si B, jadi kita arahkan dari arah si B itu curiga sama si C. Jadi bikin juga pembaca itu curiga sama si C. Gimana caranya? Supaya si pembaca itu wah ini ya si C. Atau dari sudut pandang si E malah ke si D. Jadi jangan dulu mengungkap si A bahwa pencuri sebenarnya, tapi dari berbagai sudut pandang mereka lebih merujuk kepada si B sama siapa ya? Berarti B sama C misalnya. Sehingga pembaca pun mikirnya ya si B atau si C yang mencuri gitu. Cuman jangan bukan berarti kita membiarkan si A tanpa ada yang kuat gitu, meskipun kita menyudutkan bahwa si B sama si C seolah menjadi pencuri, tapi tetap ada momen-momen di mana si A itu memang misalkan sama-sama nggak ada di tempat, tapi kita nggak terlalu fokus sama si A gitu, biar pembaca itu fokus sama si B dan si C. Jadi yang akhirnya ternyata udah pada nyangkanya misalnya pelakunya itu adalah B dan C, di akhir tiba-tiba ternyata si A. Nah itu semacam itu ya, itu plot twist gitu, plot yang dipelintir gitu. Atau itu berupa mungkin kejutan ya, untuk mengobrak-ngabrik emosi pembaca. Supaya nggak bosan gitu, kalau flat kan bosan ya. Banyak sekali ya Teh yang metode untuk plot twist ini, dari mulai memainkan emosi sampai ke berbagai sudut pandang gitu ya Teh. Iya, biar mempermainkan emosi pembaca. Iya. Gitu. Kemudian ini berapa menit lagi? Ini jangan bertele-tele gitu ya. Kadang kan
suka ada aja ini ya, terlalu banyak narasi, sedikit percakapan. Terlalu banyak percakapan, sedikit narasi. Lebih baik seimbang gitu ya, antara narasi sama percakapan. Dan juga kadang banyak cerita, kalau saya lihat di website ya, itu tuh terlalu banyak di awal tuh perkenalan. Namanya, misalnya Nina. Nina bersekolah di sana. Dia ini begini. Terus aja menceritakan Nina di awal itu. Itu pasti bikin bosan sih kalau terlalu banyak perkenalan di awal. Beda kalau langsung kepada konflik gitu. Karena kalau terlalu banyak perkenalan di awal, itu nggak ada kejutan lagi. Udah tahu nih si Nina itu karakternya begini. Jadi di tengah-tengah tuh nggak ada kejutan lagi. Jadinya bosan gitu kan. Cukuplah mereka namanya Nina. Dia begini-gini. Selebihnya seiring dengan membaca terus ceritanya, tuh orang akan kenal siapa Nina sebenarnya. Gitu. Jadi nggak usah dijelaskan di awal semuanya, biar selebihnya itu kejutan. Gitu. Misalnya, ini kan Nina bersegera pergi ke sekolah, kemudian ketika guru menerangkan, dia segera bertanya, masih kurang puas dengan jawaban sang guru, Nina bertanya lagi. Masih kurang juga, dia bertanya lagi. Itu sudah kelihatan kan? Dari tindakan yang dilakukan Nina itu orangnya aktif. Dan dia itu tidak akan berhenti bertanya sebelum dia benar-benar mengerti. Tanpa kita jelaskan di awal, Nina ini orangnya sangat aktif. Tanpa kita jelaskan seperti itu terkesan sangat bertanya-tanya dan membosankan. Gitu. Jadi langsung kepada aksi dan konflik, itu kan lebih membuat membaca akan makin penasaran gitu. Apalagi kalau di awal tuh langsung pada konflik yang tiba-tiba ada di tepi jurang, itu pasti dari awal aja udah tegang nih, pengen baca lagi, dibandingkan terlalu banyak perkenalan. Itu sih, supaya nggak dari awal tuh udah tertarik baca, sehingga pengen baca lagi setelahnya gitu. Kan harus dipancing dulu ya, karena kan orang kan malas ya baca buku yang mengedukasi. Kalau di awalnya aja udah kayak berceramah, kayaknya males nerusinnya gitu. Jadi di awal dibikin aja tegang supaya pemancing agar baca selanjutnya. Gitu. Kemudian tidak menggurui. Nah, kadang ada juga penulis yang menjadi penceramah. Ini pasti bikin bete pembacanya. Nah, sebenarnya saya juga kenapa lebih banyak menulis novel dibanding non-fiksi ya. Karena saya takut menggurui. Saya belum bisa seperti Teh Amira Hanif ya, yang wah bagus sekali tulisannya non-fiksi ya. Kalau saya, kenapa dalam bentuk cerita, agar serasa yang menyampaikan itu tokohnya loh, bukan saya. Jadi nggak terkesan menggurui gitu. Jadi pembaca tahunya yang menyampaikan adalah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita saya. Ini gini. Jadi nggak ada yang menyalahkan penulisnya seolah-olah menggurui. Itu karena mungkin males ya baca tulisan yang terlalu menggurui atau menghujat atau bagaimana. Tapi kalau kita dari sudut pandang tokoh, dia mengutarakan memang karakternya dia, kalau melihat yang salah dia langsung bilang salah, harusnya gini, pasti ya pembaca pun karena tadi karakternya udah sangat kenal karakternya seperti ini dan sudah mendalami, pasti ketika dia banyak bicara dan langsung menegur ketika salah, itu sudah karena dia karakternya seperti itu. Jadi lebih ke tokohnya yang dia komenin gitu, bukan penulisnya sih gitu. Jadi makanya tidak menggurui. Itu saja paling ya. Kalau saya jelaskan lagi mungkin akan lebih panjang dan akan menghabiskan waktu sepertinya. Jadi saja dari saya. Nah, terima kasih. Sama senang banget dengernya, Teh Iza, keren. Jadi ini ada dua tokoh penulis ya, satu mungkin yang lebih novelis, satu lagi penulis yang mungkin berusaha membuka pikiran tapi tidak terasa diceramahi. Asik. Tuh keren ya. Jadi kalau tadi lihat dari paparan Teh Iza, jadi yang namanya menulis itu akan lebih bermanfaat jika kita menulis hal-hal yang positif. Karena dengan hal positif tadi, kita malah mendapatkan lebih kan ya. Jadi nggak cuma dari hasil karyanya yang disenangi, mungkin juga penghasilan, tapi juga
pahala dari orang yang membaca, apalagi kalau sekalian diamalkan kan gitu. Jadi kalau misalkan nih bukunya seputar mungkin makanan haram misalkan ya, ketika dengan cerita tadi pembaca itu malah menjadi sadar dan tidak lagi makan makanan haram atau minuman haram, mungkin di situ juga kita mendapat pahalanya tadi kan gitu ya, secara tidak sadar. Termasuk juga dari sisi apa ya, bumbu-bumbu menulis ya, mulai dari plot twist, terus penghidupan karakter, kayaknya menarik ya. Jadi kalau zaman sekarang itu kan selain menulis ada juga dengan cara menggambar. Cuman kalau menggambar ini menurut saya lebih sulit lagi nih, karena butuh kemampuan visual kan gitu ya. Sedangkan kalau menulis itu cukup dengan kita tulis Budi sedang mendengarkan ceramah guru saja, orang-orang sudah berfantasi dengan fantasinya masing-masing kan gitu ya. Sedangkan kalau dengan gambar, mungkin kita perlu dengan membayangkan kira-kira gambar seperti apa nih yang bisa membayangkan, yang bisa menggambarkan Budi ini sedang mendengarkan tadi, bertanya tadi kepada guru. Jadi luar biasa gitu. Mungkin untuk yang menghidupkan karakter ini kita jadi belajar psikologis juga ya mungkin ya Teh Iza ya. Iya, Kira-kira harus banyak riset. harus banyak riset gitu. Memang mungkin banyak faktor juga ya orang pengen menulis ya. Mungkin dari bacaan yang sebelumnya dia tulis bisa, atau mungkin terinspirasi dari penulis-penulis pengen juga kan gitu ya. Di sini juga sudah ada banyak pertanyaan ya. Cuman insya Allah nanti kita ada sesi pertanyaannya kan gitu ya. Nah, adapun sesi sekarang ini kita lebih pengen apa ya, talk show lah ya, semacam talk show dulu mengenai kedua pemateri kita ini. Jadi untuk Teh Iza dan Teh Mirah sendiri, ini kalau boleh tahu nih, sejak kapan sih ibaratnya kayak belajar menulis atau mempelajari menulis nih? Mungkin dari Teh Mirah dulu deh. Ya, terima kasih. Saya nulis dari SD kan. Dari SD. Oh iya. Nulis nama sendiri ya? Bukan, jadi memang Bukan. saya sudah. Oh beneran ini. Oh, wah mantap ikut berarti. lomba Saya kira mengarang dari SD. Iya. bercanda tadi. Oke. Terus. Ya, enggak. Ya. Jadi memang saya dulu dari kelas 2 SD itu udah ikut lomba baca ya, yang Wah. itu yang seperti itu. Ya, dari kelas 2 SD hingga akhirnya pernah tuh sama guru pas kelas 2 SD itu, karena saya saking cepat bacanya itu nggak ada titik komanya. Tabrak semua ya. Jadi dipanggil ke ruangan kepala sekolah terus dibilangin, ya Mir kalau bis aja ada terminalnya, kalau kereta aja ada stasiunnya. Masa ini tulisan kok nggak ada? Belajar jadi dari SD itu hingga kelas 6 ikut lomba mengarang menulis. Jadi memang kalau tadi kata Imam Syafi'i emang waktunya bakal lama belajar itu. Jadi kita memang nggak bisa instan ya mempelajari sesuatu. Ya mungkin memang wajar saja kalau misal saya sekarang udah nerbitin buku karena belajarnya dari dulu misal. Kalau teteh sekarang, kok saya nggak terbit-terbit ya teh? Ya, insya Allah kalau kita terus berproses, mudah-mudahan juga insya Allah akan terbit juga. Kan biasa. Kalau dari Teh Iza nih, dari kapan nih hobi menulis atau mungkin memulai karya tulisnya? Kalau nulis itu masih dah. Terus baru-baru nulis lagi 17. Bisa diulang Teh? Agak putus tadi. Jadi kalau nulis novel, cuma itu nulis novelnya tuh, jadi karena dulu tuh masih kecil kali ya, dan apa ya, kalau istilah sekarang tuh belum hijrah mungkin ya, jadi nulisnya pun yang nggak berfaedah. Oke. Terus SMA itu karena udah mulai berubah lah ya hidup, baru kepikiran itu nulis dulu SMP,
kenapa bisa nggak berfaedah gitu ya, nggak bermanfaat. Berhenti nulis dulu, karena takutnya bingung juga gimana membuat tulisan yang bermanfaat gitu. Ya udahlah berhenti nulis dulu aja dibanding daripada dosa kan. Dan kepikiran lagi untuk nulis itu tahun 2017. Itu tuh semenjak ada temen yang nyuruh saya baca cerita dia di Wattpad. Terus akhirnya saya kan install Wattpad tuh karena pengen baca cerita dia doang. Tapi dipikir-pikir mubazir, masa udah diinstal Wattpad cuma baca cerita dia doang. Akhirnya saya baca cerita yang lain dan menemukanlah cerita-cerita yang tadi pornografi kayak gitu. Jadi gemes sayanya. Oh, jadi saya pengen nulis lagi nih, gimana nih supaya bisa melawan tulisan mereka gitu. Jadilah ya saya nulis lagi di Wattpad gitu tahun 2017. Gitu. Wah, dari 2017 aja udah 3 tahun yang lalu ya. Berarti artinya pembelajaran dari para pemateri ini udah levelnya udah tahunan kan gitu ya, 3 tahunan lebih kan gitu ya. Tapi seperti salah satu yang di materi yang tadi ada di Teh Mira ya, bahwa kalau tidak dimulai ya nggak akan jalan kan gitu ya. Tadi ada penulis ya, penulis yang punya bakat mungkin dia bisa bagus ya. Tapi kalau dia tidak gigih, ya bakatnya tadi akan terpendam atau tersimpan aja di dalam dirinya kan gitu ya. Jadi kita tidak tahu bakat kita sendiri sampai kita mencoba mengusahakannya. Wah, luar biasa. Nah, berikutnya nih, ini saya mau nanya nih. Kira-kira kalau dari menulis itu dari sisi penghasilannya gimana nih? Mungkin dari Teh Mirah dulu deh. Kalau dari menurut Teh Mirah gini bagaimana nih? Mungkin kan ada juga penulis yang hobi ya. Cuman kalau hobinya juga masuk ke dalam pekerjaannya dia. Nah, seperti apa sih? Atau mungkin Teh Mirah punya pengalaman sendiri dari menulis 3 buku itu penghasilannya seperti apa gitu? Atau dari mana? Kalau menulis, sebenarnya memang kita tuh harus benar-benar niatin dari awal, insya Allah ini untuk kebaikan ya, share kebaikan, kemudian dakwah, sehingga fee itu sebenarnya tidak menjadi hal utama, tapi ketika pun kita alhamdulillah mendapatkan dari menulis, berkah dari Allah. Sebenarnya ketika kita menerbitkan buku, itu ada beberapa kerjasama dengan penerbit. Ada sistemnya itu royalti, ada sistemnya beli putus gitu ya. Jadi itu berbeda-beda. Untuk beli putus misalnya kita punya naskah, kemudian kita tawarkan ke penerbit mau bayar. Oke, saya bayar nih 5 juta satu naskah. Ya udah, kita kalaupun nanti itu bestseller atau apa nggak dapat lagi. Kalau royalti itu per penjualan buku. Buku misal terbit nih 1.000, nah kita dapatnya misal 10-30% dari penjualan per satu buku itu dipastikan dan kita dapat segitu. Jadi sebenarnya dari penghasilan apakah itu misal mencukupi misalnya sebenarnya banyak ya yang kemudian nulis di platform yang itu menawarkan fee yang besar gitu. Itu banyak juga, silahkan teman-teman, atau misal nulis di blog juga itu bisa jadi dapat penghasilan teman-teman karena misal nanti ada iklan dan sebagainya, itu bisa juga. Nulis di Wattpad juga ada yang berbayar, dari platform-platform lain juga ada yang berbayar, dan teman-teman penulisnya bisa dapat penghasilan lah gitu. Bagi saya insya Allah ya ketika nggak ada dapat penghasilan dari penerbitan buku, kita bisa memanfaatkan untuk hal baik tentu saja insya Allah, dan untuk kita dalam kehidupan sehari-hari gitu. Berarti dari royalti atau beli naskah tadi ya Teh Mirah ya? Oke. Sebenarnya nggak ada plus minus juga ya? Ada plus minus juga ya? Mau itu royalti atau beli naskah ya? Betul, keduanya sebenarnya memiliki resiko, tapi memang ya kita harus ambil keputusan ya, karena tentu saja kedua belah pihak juga harus sama-sama enak gitu ya, kita kerjasamanya antara penulis dengan penerbit. Oke, ini mungkin sambil sharing juga ya Teh Mira ya, maksudnya mungkin para
pendengar ini misalkan sudah tertarik nih, oh saya pengen nulis buku sampai mungkin terjual kan gitu. Jadi mereka dapat informasi nih, oh ternyata sebagai penulis itu cara pendapatannya itu ya dari royalti tulisannya atau dari pembelian naskahnya tadi. Kalau Teh Mirah sendiri sudah bukunya dari royalti apa dari naskah Teh? Oh, ada yang dari royalti, ada yang beli putus. Oh, dua-duanya mengalami ya Teh? Dua-duanya udah Oh, pernah ya. nyoba. Oke, Iya. siap. Oke. Mungkin ke Teh Iza ya. Kalau dari Teh Iza gimana nih? Dari sisi pendapatan, terus juga mungkin metode pendapatannya ya. Mungkin kalau Teh Iza kan banyaknya di Wattpad ya. Nah, itu seperti apa Teh? Ya. Apakah ada? Ya tadi bener kayak kata Teh Mirah ya. Di Wattpad pun sekarang apa tuh ada yang cerita yang berbayar. Tapi itu kayak apa tuh namanya? Ada yang mengajukan ke Wattpad-nya, ada juga yang ditawari sama tim Wattpad-nya. Kemarin pun sempat ditawari sama tim Wattpad-nya. Cuman terlalu banyak persyaratan, misalnya cuman apa ya? Banyak persyaratan, harus kan saya udah terbit ya novelnya. Harus putus kontrak sama penerbit, harus apa ya katanya? Jadi cerita yang gratisnya hanya misalkan 5 part sedikit, yang lainnya harus beli pakai koin. Jadi sedangkan saya lihat membaca tuh pada males kalau ada cerita yang pakai koin gitu. Oh, oke. Sedangkan saya kan inginnya ini cerita dibaca tuh manfaatnya gitu. Jadi kalau mereka kesulitan membaca, ya jadi nggak sampai dong pesannya. Jadi saya nggak ambil itu. Jadi tetap diterbitkan. Itu tetap, kalau saya sih emang nerbitinnya itu ada novel yang apa sih namanya, self-publishing kali ya, atau penerbit indie. Jadi awalnya tuh memang ada apa sih namanya, penerbit mayor. Cuman tadi banyak persyaratan dan saya tuh kadang-kadang aduh kalau banyak persyaratan begitu-begitu kayaknya rada males gitu. Apalagi kalau maksudnya ngehapus beberapa part banyak gitu ya, sisain dikit part gitu. Jadi nggak bisa baca gratisan lagi gitu, kasihan gitu kan pembaca. Jadi makanya saya lebih memilih ada yang saya publishing gitu. Artinya itu kita kayak ngasih ke penerbit, tapi maksudnya nggak gimana ya? Kita sendiri yang apa ya? Tidak diedit lagi mungkin ya? Bisa sih diedit lagi. Cuman emang karena ini apa ya? Penerbit kita yang ngajuin gitu kan, kemudian itu pun ini karena ini self publishing kan, jadi harga cetak dikurangi harga jual itu adalah untuk penulis gitu. Ternyata ketika saya menjalani ini lebih besar keuntungannya dibanding ke penerbit mayor gitu. Oh, oke. Berarti kalau di pengalaman Teteh itu berarti mencetak sendiri Teh? Apa gimana Teh? Enggak sih, penerbit yang nyetak. Atau tetap penerbit ya? Oke. Iya, kita kan ngajuin. Nah, penerbit tuh kayak menyediakan ISBN-nya dan sebagian macamnya. Cuman emang penerbit nggak kayak apa sih namanya, mengedit ulang sedetail kayak penerbit mayor gitu. Pengen hanya dibaca. Oh, gini sudah gitu. Selebihnya tanggung jawab di penulis gitu kalau ada apa-apa. Oh, Nah, itu kalau yang di mayor itu kemungkinan besar bakal diedit lagi gitu ya Teh? Ya. Oh. Lebih singkat gitu. Jangan banyak-banyak halamannya, ada dibatas harus segini halaman. Kadang gitu. aduh saya tuh udah nggak mau menghapus part-part yang penting. Oh. Gitu. Oke. Dan Jadi ternyata di penerbit gimana? ya, Publik itu justru lebih besar sih penghasilannya dibandingin di mayor. Kalau di mayor kan paling 10-30% ya. Royaltinya kalau harga cetak dikurangi harga jual itu buat penulis semua. Oke. Kalau prosesnya sendiri Teh, dari misalkan katakanlah tulisannya udah selesai nih satu buku ya, mulai dari dikasih terus direview sampai diterbitkan tuh kira-kira berapa lama itu Teh prosesnya? Teh Iza mungkin. Misalkan dari tulisan Teh Iza nih, dari mulai selesai terus dikasihkan ke penerbit sampai diterbitkan itu biasanya berapa lama sih Teh waktunya? Kalau tadi ya yang self itu sebentar sih. Tergantung antrian cetak, sebentar. Cuma lamanya kan di kita yang editnya, kita yang itu revisian.
berbagai macamnya. Itu yang namanya di situ. Biasanya yang direvisi itu apa teh? Gimana mood juga kan. Lebih ke itu sih ejaan, terus PUBI, KBBI-nya, EYD-nya, dan mungkin ada beberapa yang kurang penting dihilangkan. Oh, cuman kalau ejaan gitu bukannya jadi kayak pemanis gitu ya teh? Misalkan nggak apa ya bahasa slang gitu atau memang harus Oh, KBBI semua? bukan, maksudnya ejaan yang misalkan kayak penulisan di sana itu kan di spasi sana kan, enggak di Ah, yang kayak gitu yang seperti itu EYD-nya. oh, Jadi bukan ke bahasa itunya, tapi lebih ke kayak memesona, kebanyakan orang kan mempesona, berarti kan memesona gitu. ya. Gitu seperti itu. Oke. Nah itu ya strategi penjualan juga bisa tuh dihapus supaya orang beli nih ya novelnya. Jadi misalkan extra part-nya dihapus di Wattpad. Jadi orang kan penasaran akhirnya beli gitu. Jadi ada part-part yang enggak pernah dipublis di Wattpad dan itu ada di versi cetak. Nah itu sih ya, supaya marketing penjualan. Jadi ada banyak ini juga ya. Trik. Ada yang dipublish di sebelah sana, di sini tidak gitu ya. Wah, Oke. jadi mereka ada part yang menggebukan yang nggak pernah ada di Wattpad tapi ada di versi cetak. Itu kan jadi bikin si pembaca tuh pengen beli. Dia alhamdulillah sih sampai apa ya sekarang tuh sebenarnya tiap bulan tuh ada aja gitu. Ngalir terus uang alhamdulillah dari nulis Oh, gitu. ya. Mantap nih. Jadi kalau sekarang kan lagi boomingnya bikin YouTube ya. Nah, cuman selain itu ya bisa juga dari nulis kan gitu ya, bikin tulisan kan Iya. gitu. Oke. Nah, berikutnya saya mau nanya nih soal suka dukanya. Mungkin dari Teh Mirah dulu deh. Teh, suka dan dukanya dari awal sampai sekarang menulis nih apa Teh? Mungkin ada cerita-cerita apa gitu yang bisa di-sharing? Oh iya. Eh, Mungkin dulu karena saya nulisnya dari SD, SMP, SMA itu. SMA mulai nulis lagi. Nah, tapi kuliah saat itu saya jurusannya teknik, jadi berbeda dengan hobi saya waktu itu. Nah, itu sempat jadi kendala, tapi kemudian ketika kita mengubah mindset bahwa dimanapun kita profesi apapun kita harus nulis gitu. Nah, itu mulai makanya tahun 2013 itu terbit buku pertama dan saya tulis saat saya masih kuliah. Nah, kemudian setelah itu ketika saya tahu buku pertama itu ada di Gramedia, itu sempat jadi wah alhamdulillah ya bisa, dan ternyata ya kalau kita berusaha insya Allah Allah juga tunjukkan hasilnya. Kemudian setelah itu mencoba nulis lagi. Kalau dukanya mungkin ya dukanya itu kalau misal sedang kondisi kita apa ya ingin nulis tapi memang terkendala banyak hal, entah itu sedang ada moodian ya, tapi juga penulis harusnya tidak seperti itu, tapi kadang dalam kondisi kita sibuk mengerjakan yang lain begitu kan. Tapi kita juga ada target nih, deadline nulis. Nah itu sebenarnya kayak dilema gitu, jadi kayak oh iya ngatur waktu lagi. Nah itu mungkin apa ya dukanya bagi saya sebagai penulis ya, karena apalagi kalau sekarang banyak hal yang waktu yang harus saya bagi, saya harus nyusun prioritas. Jadi paling kalau saya ya sukanya alhamdulillah ketika tulisan-tulisan kita ternyata bermanfaat untuk orang lain. Suatu saat ya pernah subuh-subuh ada ibu-ibu di Facebook, karena saya juga share tulisan di Facebook, menghubungi saya, kemudian beliau bilang saya nangis baca tulisan ya saya gitu di ini katanya. Kemudian beliau cerita ternyata ya memang dakwah itu nggak mudah, dan dengan membaca tulisan itu termotivasi, dan kemudian beliau sampai akhirnya yakin bahwa kalau kita terus berusaha insya Allah Allah akan menunjukkan ya. Jadi di situ alhamdulillah dari mulai ibu-ibu, dari mulai bapak-bapak, anak remaja, bahkan masih SMP, SD itu ada menghubungi dan menceritakan review dari tulisan-tulisan saya yang saya share di Facebook, ada yang saya share di buku begitu, dan mereka baca, ada yang bahkan ada yang itu hubungi untuk
saya ngambil salah satu kalimat yang saya tulis di buku saya, ya kalau bermanfaat silahkan untuk siapapun sebetulnya, alhamdulillah. Itu sukanya saya sebagai seorang penulis gitu. Oke. Kalau Teh Iza nih, suka dukanya nih selama menulis ini apa Teh? Ini karena saya awalnya nulis di Wattpad ya, jadi dukanya itu paling suka diteror sama netizen. Diteror? Wah, Diteror. teror Kak, gimana kapan tuh Teh? update? Kak, kapan update? Ayo segera update gitu. Oh, oke, Itu luar kadang biasa. DM di IG, tiba-tiba ada di WhatsApp, tiba-tiba ada di Facebook. Kak, aku nungguin loh ceritanya. Kapan update? Karena kan saya kan pekerja gitu ya. Saya kan sambil kerja juga, nulis itu kan sambilnya. Jadi kayak nggak bisa cepet update gitu. Paling apalagi kalau udah mau ada novel yang terbit ya pasti saya fokus ke revisi kan, jadi nggak update sampai mungkin sebulan lebih. Itu pada curhat-curhat di mana-mana. Di apa panjang curhat di DM IG dan Jadi banyak fans ya Teh? pada neror fans Oke. gitu. Ya alhamdulillah juga sih, emang kayak tadi ya banyak yang curhat-curhat bagaimana apa sih efek setelah baca gitu lah. Sempet juga sama pernah ada yang non Islam, dia baca cerita yang The Truth. Apa ya, dia maksudnya padahal saya itu Islam banget gitu ya, tapi beliau kayak apa ya, suka dengan itu, misalnya gimana kita supaya bisa mengungkap kebenaran itu kayak gimana gitu lah. Itu sih kalau sukanya ya emang karena nulis adalah hobi juga dan emang seneng ya, emang seneng aja gitu ya. Cuman itu ketika di teror-teror itu kadang gimana, cuman ya nggak apa-apa lah, mungkin itu karena pembaca antusias gitu ya, saya udah nggak apa-apa. Cuma kadang kan itu dalam nggak satu orang, itu beberapa orang DM semua neror, ayo update tuh. Ya, wah luar biasa. Jadi ya masing-masing memiliki menjadi pengalaman baru ya. Jadi ternyata setelah ditulis diterbitin tuh nggak cuman selesai di situ, tapi bagaimana orang menjadi tertarik. Bahkan tadi ada yang antusias, ada yang jadi curhat. Ya jadi apa ya, public figure mungkin ya. Istilah public figure kan seperti itu. Dikenal banyak orang. Oke. Berikutnya kita akan masuk sesi tanya jawab nih. Jadi alhamdulillah subhanallah ini banyak banget yang bertanya ini. Jadi dari kami sendiri kepada 3 pertanyaan terbaik akan insya Allah dapatkan hadiah buku kan itu ya. Jadi bukunya pun dari sponsor gitu. Nah, adapun pertanyaannya sendiri dari 3 pertanyaan tadi akan dipilih oleh pemateri masing-masing 1 dan MC 1. Tapi itu 3 pertanyaan terbaik ya. Jadi bisa jadi yang terbaik mungkin tidak sempat dibacakan kan gitu ya. Mungkin nanti bakal dijawab insya Allah di grup ya. Jadi kan ada grup WhatsApp nih. Insya Allah pertanyaan yang belum terjawab nanti akan dijawab di grup WhatsApp. Oke. Untuk pemateri sendiri terlihat nggak kolom chat ya? Terlihat ya? Oke. Mangga kepada Teh Mirah dan Teh Iza mungkin memilih salah satu pertanyaan. Mungkin Ada panjang nih pertanyaannya. ada banyak ya? Oke. Nggak panjang, panjang nih kalau kayak begitu, kalau begitu saya coba nih, saya tanyakan ya. Saya pilihkan ya yang pertama dari Selvi Arianti. Ini pertanyaan nomor 1 nih kayaknya. Oke. Panjang banget. Ini agak panjang nih ya, ya nggak apa-apa. Contoh ya, ini kita baca. Saya mau bertanya, dalam Islam, apakah sebenarnya diperbolehkan menulis mengenai pengalaman hidup yang benar-benar terjadi? Misalkan kedua ortu yang cerai hingga berdampak kepada psikologi sang anak.
Nah, sang anak berpikiran untuk mengakhiri hidup, tapi karena kebiasaannya membaca dan memiliki minat dalam menulis, sehingga bangkit jadi individu yang lebih baik lagi. Apakah dalam agama menulis kisah nyata seperti itu termasuk kategori menyebarkan aib? Boleh dikatakan bahwa sang anak takut kalau itu menjadi dosa. Tapi saya rasa bisa jadi di luar sana ada yang mengalami hal yang sama dan butuh kisah nyata yang dituliskan. Apakah ada kaidahnya untuk tidak menuliskan ini atau itu? Mangga ini kepada Teh Mirah mungkin saya ajukan pertanyaannya. Oh Jadi ya. ini kisah nyata, cuman mungkin negatif kan itu. Seperti apa tuh Teh? Boleh nggak sih kita mungkin kasih disclaimer kali ya? Ini dari kisah nyata diri sendiri kan itu. Mungkin kalau buku-buku yang lain banyaknya cuma terinspirasi dari kisah nyata kan itu. Tapi nggak tahu kisah nyata siapa kan. Nah ini kalau diri sendiri gimana? Mangga Teh. Sebenarnya contoh-contoh novel ataupun buku biografi biasanya ya atau autobiografi itu sudah banyak yang memang menuliskan kisah pribadi. Jadi memang di sana dituliskan atau mungkin tadi seperti bukunya Habibie dan Ainun. Itu juga dari kisah nyata Pak Habibie dengan Ibu Ainun. Dan itu dituliskan. Memang kita punya batasan ya. Jadi ada adab menulis namanya. Jadi untuk hal-hal yang memang sekiranya itu sangat bersifat pribadi, kita bisa mengambil kisahnya saja. Misal, kalau itu pengalaman Teteh Selfie, misal pengalaman kedua orang tua, misal bisa diceritakan di novel ya, gitu, diceritakan misal dalam bentuk novel seperti Teh Iza tadi. Tapi tidak sama sekali tidak misal detail ya, tapi misal dimisalkan dia itu tokohnya siapa, bisa jadi mungkin tadi cerita-cerita Teh Iza juga sebenarnya ada juga di kisah nyata. Teh Iza mungkin terinspirasi dari apa, tapi itu dibuat cerita yang seolah itu apa ya, yang mengalir begitu saja dan kemudian di sana ada hikmah yang bisa diambil oleh semuanya. Jadi ketika ada orang-orang yang mengalami hal serupa, itu bisa mengikuti apa yang dituliskan di sana. Misal ketika ada perceraian orang tua, kemudian kita bersikap untuk coba mau jadi anak yang berbakti atau justru sebaliknya nih, ketika kita broken home gitu ya. Nah itu bisa jadi ketika kita mengajak para pembaca untuk ayo kita bisa kok walaupun kita dari keluarga broken home, tapi kita benar-benar bisa tetap taat sama Allah, bisa jadi manusia yang berguna untuk yang lainnya. Nah itu mungkin jadi inspirasi positif justru untuk orang lain gitu. Jadi Untuk Teh Selfie ya jangan terlalu terbuka mungkin ya Teh ya. nah Banyak untuk cara ini untuk adabnya. menyamarkan itu mungkin ya Teh ya. Betul betul. Ya jadi bisa namanya berbeda atau lokasinya berbeda, bisa juga kan ya dengan kejadian sama kan gitu. Insya Allah. Jadi ya mungkin kalau langsung to the point jadi aib ya, tapi dengan adanya disamarkan tadi jadi malah mendapat hikmah kan gitu ya. Oke. Mungkin ini saya pilihkan saja pertanyaannya ya supaya tidak takutnya kelamaan. Nah, ini yang pertanyaan kedua dari M. Ilvan Aulia Rohman. Jadi pertanyaannya Kang Ivan Aulia FLP Surabaya. Teteh Mirah, dari penjelasan menulis, menurut tokoh muslim ini mudah dimengerti. Tanpa menulis dan membaca saja pemahaman akan semakin kacau dan pemikiran akan kacau. Mungkin saya izin tanya pada Teteh Amira, bagaimana mengimprovisasi lewat tulisan meski terdampak COVID-19 melanda problematika kehidupan? Apa nilai positif saat menulis walau memiliki pikiran yang sedang boring? Buku yang diterbitkan Almira terinspirasi dari bacaan buku berbasis agamakah? Bagaimana menghadapi kritik dari tulisan karya orang lain yang dinilai kecaman atau kontroversial oleh warganet? Cara solutif membiasakan literasi bagi para pemula bagaimana? Wah ini agak panjang ya, cuman insya Allah kontennya bagus ya. Ada di M. Irfan Aulia Rohman di kolom chat.
Mungkin mangga Teh. Iya, terima kasih Kang Ivan Aulia, FLP Surabaya. Kita satu keluarga, saya FLP Sumedang, Kang. Terima kasih pertanyaannya. Tentang ini ya, bagaimana mengimprovisasi yang pertama lewat tulisan meski berdampak COVID melanda. Mungkin ada batasan ya ketika COVID, dia susah keluar, misal mau cari referensi ke perpustakaan jadi susah, misal banyak hal yang kemudian akhirnya kita mungkin jadi jenuh kalau untuk nulis. Bagaimana untuk mengatasi ini? Saya sarankan kita punya jadwal nulis, Kang. Jadi kalau bisa kita punya jadwal biologis nulis. Misal Akang nulis setelah subuh. Cobakan selama 30 hari Akang nulis tidak terputus. Insya Allah selama. Oke. Mungkin Mohon maaf tadi agak keputus ya. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis dari komputer. Oke. Berikutnya nih pertanyaan. Pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga nih dari Egi Purnomo. Teh Iza, parameter menulis yang baik itu bagaimana? Apakah tulisan yang berisi kritikan terhadap pemerintah dapat dikategorikan tulisan baik? Kritikan dalam artian perbaikan. Wah, mana Teh? Ya, selama itu mengkritiknya baik, ya sampaikan juga dengan cara yang baik. Jangan sampai ada menghujat atau kata-kata kotor keluar. Ya nggak apa-apa gitu. Cuma kan kalau dalam bentuk cerita mungkin lebih ringan ya, enggak kalau dalam bentuk artikel kayak gitu itu emang seolah-olah emang langsung kepada pemerintah mengkritik. Tapi kan kalau dalam cerita kita bisa mengumpamakan kan di dalam cerita kita gitu. Seperti itu kondisinya. Yang misalkan pemerintahnya hampir sama. Tapi ini di cerita kita kan. Jadi nggak langsung kayak nyindir pemerintah. Tapi emang itu dalam cerita sih kalau bikin cerita. Ya asal tadi kan dengan baik caranya, nggak menghujat, nggak pakai kata-kata kotor. Oke, berarti selama membangun ya. Jadi tidak memang menunjukkan tidak ada rasa kebencian mungkin ya. Iya. Oke. Mungkin dari Teh Indri ada pilihan pertanyaan? Saya ada satu pertanyaan yang menarik nih. Dari Atia. Assalamualaikum Kak, saya ingin bertanya bagaimana cara membuat world building yang baik sehingga pembaca bisa masuk ke dalam cerita kita. Saya juga susah mendalami karakter yang dikarang. Bagaimana bisa mendalami karakter dalam cerita kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin memberikan pertanyaan ini kepada Teh Iza. Silakan Teh Iza. Oh iya, bentar. Ya tadi kan bagaimana mendalami karakter ya? Itu kitanya harus berbanyak membuat world building gitu Teh. Jadi biar bisa pembaca bisa masuk ke cerita kita. Itu sih harus perbanyak riset sih tentang dan kayak sering ngedenger curhatan orang sepertinya. Itu kita jadi bisa tahu karakter orang tuh sejauh mana. Kayak misalnya kan orang introvert, orang ekstrovert gitu. Apa sih kita kayak riset, apa sih yang nggak mungkin dilakukan sama orang yang introvert dan apa sih yang nggak mungkin dilakukan sama orang ekstrovert. Nah, jangan sampai kita bikin cerita ini orangnya introvert tapi ada ekstrovertnya. Itu sih berbanyak riset sih dan kayak banyak dengar curhatan orang-orang, terus kayak banyak ngobrol juga. Itu kayak kita bisa sering kayak sering meneliti atau karakter orang seperti apa. Itu kalau ingin mendalami sih mendengarkan, iya dan banyak melihat juga. Saya juga karena suka memperhatikan orang gitu, ini gini gitu. Tapi sekedar hanya memperhatikan untuk riset aja, bukan untuk mencari-cari kesalahan atau gimana gitu. Itu sih yang paling penting sih dibanyakin di risetnya. Jadi memang kita harus saling banyak mendengarkan dan juga mengetahui keadaan di luar gitu ya. Jadi bisa biar orang lain bisa masuk ke dalam cerita kita gitu ya Teh. Terutama sih dengerin curhatan orang sih gitu. Itu jadi bersama orang yang aslinya ada kan. Nah terus supaya tadi kan si orang tuh merasakan karakternya hidup ya.
Betul, betul. Betul. Itu sih enaknya kita pakai sudut pandang orang pertama. Jadi biar kerasa apa ya? Emang sih itu tuh kita sebagai tokohnya kan. Kalau sudut orang pertama kan lebih ke aku itu kan terasa ini tuh beneran dia gitu. Enaknya sih sudut pandang orang pertama dibanding sudut pandang orang ketiga, karena sudut orang ketiga kan penulisnya kan yang bercerita. Kalau sudut orang pertama kan si tokoh utamanya yang bercerita, gimana sedihnya dia, gimana senengnya dia, itu dideskripsikan sedetail mungkin. Gimana perasaan dia itu kan bisa diungkapkan semua kan kalau pakai sudut pandang orang pertama. Nggak akan Jadi lebih seluas dekat gitu ya, Teh. nggak akan seluas kalau pakai sudut pandang orang ketiga gitu. Dan saya pun lebih suka pakai sudut pandang orang pertama sebenarnya. Jadi biar si pembaca tuh emang kenal banget sama si tokoh ini gitu. Biar berasa lagi ngobrol aja sama si tokoh ini gitu. Ini kalau boleh tahu nih Teh, Gitu ya. Teh Iza belajar kayak sudut pandang, terus psikologi pengkarakteran gitu dari mana sih Teh? Ada bahannya nggak nih? Baca buku juga. Kemudian karena sering menghadapi banyak orang juga. Buku-bukunya Teh Iza ini apa sih? Buku-buku yang mengilhami tadi? Banyak sih. Banyak. Dari nonton ada kan. Banyak sih kok buku bacaan. Banyak lah. Nggak bisa saya sebutin. Oh, oke. Kalau pertanyaan tadi dari Linda Davina bukan ya? Dari Atia. Oke. Ini berikutnya dari Linda Davina nih. Bismillah. Aku mau tanya untuk Kak Iza, bagaimana cara kakak dalam menulis novel The Truth and School Scandal? Nah, di dalam cerita The Truth itu, Masya Allah, aku kagum sama kakak untuk alurnya. Aku itu suka, Kak, kalau novel bergenre spiritual plus thriller. Nah, adakah tips-tips dari Kak Iza bagaimana cara kita membuat cerita-cerita yang ada genre misterinya gitu? Untuk riset-risetnya, syukron, jazakallah khair. Gimana? Tipsnya yang tadi kayaknya. Tips-tipsnya yang tadi dipaparkan. Kurang lebih seperti itu tipsnya. Atau bahannya apa ya? Jadi gimana? Enggak, Kak. Lanjut. Ini banyak sekali pertanyaan yang bagus-bagus ya. Mbak, Indri coba lanjut. Jadi ini ada satu pertanyaan, yaitu dari Nuriana. Saya mau bertanya, bagaimana kalau kita menulis nih, tetapi setelah kita menulis itu dan ternyata tulisan kita itu sama dengan karya orang lain, dan kita malah dibilang plagiat dan sebagainya, dibully, dicaci dan sebagainya. Nah, bagaimana supaya kita tetap semangat? Nah, ini mungkin bisa ke Temirah ya. Temirah bisa jawab. Oh iya, terima kasih Teh. Sebenarnya tidak ada ya karya yang benar-benar asli ya dari dirinya gitu ya, dibikin sendiri gitu, karena biasanya juga itu terinspirasi dari buku lain atau juga biasanya mengutip dari buku lain juga gitu ya, atau itu tidak benar-benar asli ide sendiri, itu jarang sekali ya. Mungkin biasanya ketika hal itu disebut plagiat itu sebenarnya ada ketentuannya. Naskah itu sampai disebut plagiat atau tidak. Ketika Teteh dituduh demikian, mungkin Teteh bisa cross check dulu Teh secara aturan apakah memang karya Teteh itu termasuk plagiat atau tidak. Kalau misalnya Teteh sudah punya referensi bahwa itu memang tidak plagiat, tentu Teteh punya bukti ya kepada orang yang menuduh itu bahwa itu tidak plagiat. Adapun ketika memang kita ternyata terinspirasi sekali, ada soalnya ya kejadian yang terinspirasi sekali oleh tulisan orang lain sampai alurnya semua tuh sama. Ya tentu itu tidak boleh dan kita harus mengakui bahwa itu salah sehingga kita perbaiki ya. Namanya juga belajar, kalau memang salah kita perbaiki dan akui kesalahan. Kalau misalnya kita sudah tahu aturannya dan di aturan itu kita ternyata tidak plagiat, kita bisa memberikan informasi atau tabayun ya Teh ya, tabayun bahwa itu tidak plagiat. Hal ini di bidang literasi memang masih jadi PR banget Teh, masalah plagiat.
Masalah plagiat, buku bajakan itu masih sangat jadi PR. Kita sama-sama insya Allah berjuang ya, mulai dari diri kita sendiri, kita juga pelajari. Jadi sebelum menulis juga kita cek dulu ya, ini benar-benar kita nyontek banget dari yang sudah ada atau memang kita hanya terinspirasi, itu beda. Dan juga kita berusaha untuk menampilkan karya-karya baru walaupun itu inspirasinya dari buku-buku lama, itu tidak apa-apa, tapi memang harus berbeda ya. Untuk Teteh jangan down ya Teh, jangan down. Teteh harus terus menulis. Kalaupun misal ada tuduhan demikian, Teteh harus buktikan justru bahwa tulisan-tulisan Teteh tidak plagiat. Jadi silahkan Teteh menulis yang lebih banyak lagi, yang lebih berkembang lagi. Teteh cari referensi yang terbaik, dan Teteh buktikan bahwa Teteh bisa menulis walaupun Teteh tidak plagiat, begitu. Jadi saya yakin Teteh tidak punya niatan itu, dan mungkin bisa jadi ini hanya salah paham. Teteh tidak usah berkecil hati. Di dunia kepenulisan itu sangat lumrah. Bisa jadi kita pun tidak, sebenarnya nggak pernah baca cerita dia, tapi kok ya karena memang ya ide itu kadang mirip Teh. Jadi Teteh jangan berkecil hati ya, jangan berkecil hati. Teteh harus terus menulis. Justru buktikan bahwa Teteh punya karya yang memang berkualitas. Sekian Teh. Nah, ini pertanyaan nih dari Atiyah. Sudah belum ya? Belum ya? Yang mana? Oke. Tadi udah deh kayaknya. Oh, udah ya? Yang buat wall building. Oh, udah itu. Oh, udah, oke. Mungkin ada satu lagi nih pertanyaan menarik. Gimana? Boleh, lanjut. Ini banyak sekali ya pertanyaan yang menarik. Kita tadi udah berapa pertanyaan ya? Ada 5 sampai 6. Mungkin 2 pertanyaan lagi, Teh. 2 pertanyaan lagi ya. Nah, ini mungkin satu pertanyaan mungkin saya ingin bacakan dari Andini Mei Wulandari. Bismillah, izin bertanya Kak. Biasanya kan kita disuruh menambah wawasan itu dari banyakin membaca. Nah, tapi kalau saya saat membaca itu nggak bisa untuk memahaminya. Malah terlalu fokus sama alur dan ceritanya ke bawah perasaan gitu. Bagaimana Kak saat baca itu kita juga sambil belajar, nggak cuma buat hiburan saja. Nah, itu gimana? Mungkin bisa dijawab dari Teh Iza. Silakan Teh Iza. Gimana sih pertanyaannya? Yang nomor 2 paling bawah, Teh. Oh iya, bentar ini. Mau dibaca biasanya lagi? Disuruh menambah wawasan dari membaca. Nah, tapi kalau saat membaca itu nggak bisa untuk memahaminya, malah terlalu fokus sama alur ceritanya dan kebawa perasaan. Bagaimana Kak saat baca itu kita juga sambil belajar, nggak cuma buat hiburan doang. Berarti sebenarnya ceritanya ini ada ininya ya, ada nambah wawasannya. Cuma kitanya fokus sama alur ceritanya. Baca itu belajar nggak buat hiburan doang. Ya tadi, supaya nggak jadi hiburan doang, berarti apa yang baiknya itu diambil. Itu pasti kan ceritanya ada sisi baiknya nggak sih? Jadi sih lebih memilih ceritanya juga. Kalau emang ceritanya itu membawa pengaruh positif, ya mending dibaca. Tapi kalau kebanyakan yang negatif, mending ditinggalkan gitu. Nah, ketika cerita itu membawa pengaruh positif pun, terus kita baca, ternyata alurnya menarik, terus kita fokus ke alurnya, sehingga, tapi maksudnya kalau menurut saya, kalau ceritanya pengaruhnya positif, pasti sampai karakter-karakter si tokohnya juga membawa pengaruh positif kan. Sehingga kita kayak bisa, mungkin kayak dia gitu, dia rajin misalkan belajar, atau dia rajin ibadah, sholat, lebih ke ngambil hal-hal yang positif dari tokohnya aja gitu. Atau bagaimana si tokoh itu menyikapi masalah-masalah yang ada dalam cerita. Jadi kan sambil kita menikmati alurnya yang seru, kita juga bisa mengambil manfaatnya dari cerita itu, dari mengambil sisi baiknya dari si tokohnya. Gitu paling. Atau ada tambahan dari yang lain? Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran. Mungkin satu pertanyaan lagi terakhir nih. Dari Teh Nurul Midayanti. Assalamualaikum, mohon maaf sebelumnya jika pertanyaan ini aneh. Bagaimana cara mengetahui bahwa sebuah buku itu isinya adalah kebaikan? Karena sekarang banyak buku yang bisa saja isinya adalah keburukan.
Bahkan buku-buku sekolah sekarang tidak saya pahami. Misalnya pelajaran IPS tentang asal mula manusia. Di situ bukan mengisahkan tentang Nabi Adam alaihissalam, padahal kan beliau manusia pertama yang Allah Azza wa Jalla ciptakan. Bukankah itu suatu penyelewengan kebenaran? Mohon penjelasannya Kak, bagaimana menghindari agar tidak menancapkan ilmu yang salah hingga ilmu yang benarlah yang kita amalkan. Nah, mungkin ke Teh Mirah. Jadi pertanyaannya Teh Nurul. Ya, Teh Nurul, hal pertama yang harus kita lakukan adalah niat Teh. Sebelum baca apapun, sebelum nulis apapun, kita niat. Karena kita hanya akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Jika insya Allah kita niat baik, Allah akan menjauhkan kita dari buku-buku yang buruk. Termasuk konten-konten yang mungkin dipoles sedemikian rupa, padahal kontennya buruk, cuman seperti indah gitu ya, seperti bagus. Itu banyak sekali, maka kita harus niat ya Teh. Niat yang baik, memohon kepada Allah supaya dilindungi dari bacaan-bacaan yang buruk. Itu yang pertama Teh Nurul. Kemudian yang kedua adalah kita pertama harus memahami dulu tentang tauhid ya Teh, supaya penyelewengan dari buku-buku yang itu menyalahi syariat tauhid, juga hal-hal yang berkenaan dengan kita ajaran Islam, bisa kita minimalisir. Karena sekarang banyak sekali Teh konten yang nampak Islami, tapi ternyata menjerumuskan. Nah, ini kita harus sangat hati-hati ya Teh ya. Kita harus tahu hal-hal dasar berkenaan tauhid, hal-hal dasar berkenaan syariat, karena kalau tidak banyak sekali yang membuat konten seolah Islami, tapi ternyata itu jauh dari kami. Itu yang kedua. Yang ketiga, Teteh diskusi dengan orang yang insya Allah lebih paham mengenai konten yang memang saat itu dibahas. Misal, ketika Teteh ada bahasan tentang kok ini kayaknya ini ya kontennya seperti ini. Coba Teteh tanyakan kepada guru Teteh misal, kemudian berdiskusi tentang itu agar kita juga ilmu pengetahuannya nambah dan kita bisa lebih berhati-hati supaya kita tidak mengambil konten-konten yang buruk. Adapun misal di sekolah karena kita juga tidak bisa memilah ya Teh, memilih karena itu memang sudah diprogramkan begitu. Tentu kita bisa mengambil yang baiknya saja, yang kita imani sebagai seorang muslim. Adapun yang memang itu justru merusak akidah kita bisa pilih, walaupun mungkin secara pelajaran nanti jawabannya harus itu gitu ya, kalau misalnya ujian gitu. Itu anggap saja sebagai metode pembelajaran saja. Tapi untuk akidah, kita tetap meyakini bahwa Nabi Adam yang pertama begitu ya. Sekian mungkin Teh Nurul. Terima kasih pertanyaannya Teh. Oke, ini luar biasa, jazakumullah ya kepada semua para pendengar kan gitu ya, para peserta. Jadi pertanyaannya banyak, tapi insya Allah kita akan rangkum dan pemateri pun bakal mencoba menjawab di grup nanti kan itu. Jadi tidak usah khawatir pada penanya-penanya, nanti insya Allah jawabannya akan dijawab. Seperti itu. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara kan itu ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut yang 3 orang yang menarik kan gitu ya, insya Allah akan dapat hadiah dari Yabima dan sponsor kami yang telah mengirimkan buku kan gitu ya. Seperti itu. Adapun juga Yabima sendiri nanti akan mengadakan kuis nih, coba mengadakan kuis yang pertanyaannya bakal dipost di IG Yabima kan gitu ya. Jadi dimohon semuanya coba nanti ikut ya, ikut kuisnya di Instagram Yabima ya. Jadi Instagram Yabima itu Bumi Insan Madani kan itu ya. Itu IG Yabima kan itu. Insya Allah ada hadiah menarik juga kan gitu. Oke. Jadi nanti di kuis itu pun akan dituliskan juga ya cara menjawabnya gitu. Jadi menjawabnya selain di komen juga sertakan hashtag webinar Yabima kan gitu ya. Sehingga acara webinar ini bakal menjadi semakin ramai. Insya Allah acara webinar ini pun tidak akan berhenti di sini, dalam artian dari Yabima sendiri insya Allah akan mencoba meruntingkan acara-acara webinar Yabima ini dengan pemateri-pemateri yang lain ya, dan juga dengan tema-tema yang lain kan gitu.
Sebelumnya ya Bima sudah mengadakan acara webinar dengan tema permaculture ya. Jadi kalau yang sudah tahu, permaculture itu adalah sebuah ilmu di mana mensinergisasikan yang namanya unsur dari alam dan di rumah kita gitu. Jadi yang namanya tanaman, kita tuh menanam sendiri, memanfaatkan air hujan dan seperti itu. Itu pematerinya oleh Kang Luki kemarin. Nah saat ini tema menulis diisi oleh Teh Mirah dan Teh Iza. Insya Allah ke depan akan ada lagi, jadi tunggu saja di IG ya Bima ya. Nah, di follow. Oke, mungkin dari Teh Indri akan menyampaikan kesimpulan ya dari materi yang hari ini. Mangga Teh. Baik. Jadi mengapa sih harus menulis? Jadi menulis itu tidak hanya hobi dan bakat ya. Ternyata menulis itu dapat memberikan manfaat yang banyak. Ya, ada dua manfaat, yang mudarat dan yang misalnya yang bermanfaat secara positif gitu. Nah, dari situ literasi pun dapat merambah banyak orang, dan ternyata kalau misalkan dibandingkan dengan senjata yang paling kuat itu ternyata adalah literasi, karena literasi itu dapat memberikan korban, sebenarnya bukan korban ya, maksudnya memberikan ide-ide kepada banyak orang. Kalau misalnya senjata itu hanya bisa mematikan satu atau dua orang saja. Nah, dari situ juga menulis bisa menjadikan terapi jiwa. Jadi kalau misalnya yang sedang ada masalah itu bisa menulis, dan dari situ bisa mendapatkan solusinya setelah direview tulisannya tersebut. Lalu kalau misalnya ingin menulis bisa dimulai dari ide tulisannya, lalu kita bisa menghidupkan karakter. Jadi menghidupkan karakter ini kita bisa belajar untuk mendengarkan sebenarnya ya, mendengarkan, lalu kita bisa memainkan latar belakang dari tokoh tersebut. Setelah itu kita mainkan plot twistnya, dari misalkan mainkan emosinya, lalu kita mainkan sudut pandangnya, lalu setelah itu kita bisa juga menulis dengan tidak bertele-tele, jadi harus seimbang antara narasi dan percakapan. Lalu yang terakhir, biar tokohnya biar tidak terkesan menggurui, kita bisa membiarkan tokohnya untuk menceritakan bagaimana pengalamannya, itu seperti itu gitu. Nah, mungkin itu kesimpulan dari hari ini. Jika misalnya ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan, karena sebenarnya yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Kang Paksi. Kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi? Oke, insya Allah cukup. Mungkin sebelum ditutup kita coba ini ya, foto bareng lah gitu ya. Jadi caranya seperti apa foto barengnya? Nah, semua partisipan coba nyalain videonya dong kan gitu ya. Ya tidak perlu bersuara, cukup nyalain videonya, terus kita dada-dada bersama ya. Jadi ini menjadi kenang-kenangan juga gitu buat kita semua kan gitu ya. Jadi insya Allah kehadiran Akang, Teteh, Kakak semua di sini menjadi apa ya, ya sejarah yang bakal bernilai juga ya, menjadi pahala di mata Allah juga, karena mencari ilmu itu kan juga merupakan amal soleh ya. Insya Allah ilmu dari webinar yang saat ini kita saksikan menjadi juga amal soleh bagi kita semua. Oke, mungkin ayo kita tampilkan semua yuk videonya. Kita dada-dada bersama buat dokumentasi juga ya Bima kan. Nanti insya Allah juga webinar hari ini akan kita posting juga di YouTube-nya ya Bima ya. Jadi di akhir ini kita bisa melihat nih bahwa kita pernah mengikuti webinar ini. Ikuti juga YouTube ya Bima ya di Bumi Insan Madani. Oke, yuk kita dada-dada semua yuk bareng-bareng. Dadah. Wah, ini banyak ya, alhamdulillah ya. Oke, luar biasa nih. Terima kasih kepada pemateri ya, Teh Mirah, Teh Iza, dan juga kepada Teh Nurrahmi Indri, Yani sebagai MC, dan juga kepada semua peserta. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiro. Semoga amal yang sudah kita lakukan ini menjadi amal soleh, menjadi keberkahan kita juga, dan menjadi penyemangat juga nih. Bagi yang kita tadi udah pengen nulis tapi bingung, jadi mulai terbayang kan gitu, tujuan kita nulis nih apa, dan dapat motivasi seperti apa. Ikuti juga IG-nya Teh Mirah dan Teh Iza ya. Kalau mungkin mau bertanya bisa sempat, mangga tanya aja di grup. Insya Allah pemateri masih di sana dan bakal menjawab. Oke.
Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jazakallah.